Kalau ada masjid sebelahnya imamnya Salafi Wahabi, sebelahnya Ahlus Sunnah, pindah pada imam yang Ahlus Sun, karena sholat kita nanti makruh. Kalau gak ada lagi, yang ada jamaahnya cuma imam Salafi Wahabi, kalau jamaahnya semuanya Ahlus Sunnah, makmumnya diajak bareng-bareng mengganti imamnya. Diganti imamnya itu biar jamaahnya sholatnya tidak makruh. Kalau diganti gak bisa, maka terpaksa lebih baik sholat sendiri. Terima kasih Bapak Kiai. Mudah-mudahan si penanya mendapat kepuasan dari jawaban Bapak Kiai. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon Pak Kiai memberikan penjelasan pokok-pokok ajaran Islam Nusantara yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Islam Nusantara yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah itu apa? Di antaranya menganggap orang Nusantara lebih baik daripada orang Arab. Itu gak benar itu. Islam Nusantara katanya lebih baik daripada Islam Arab, gak benar. Islam Nusantara itu baik kalau ikut Islamnya orang Arab. Islam Nusantara itu baik apalagi apabila cinta pada bangsa Arab. Mengapa? Karena Rasulullah lahir dari bangsa Arab. Islam juga diturunkan di negeri Arab. Al-Quran juga pakai bahasa Arab. Arab semua saudara. Gak betul kalau Islam Nusantara lebih baik daripada Islam Arab. Arab itu memang pilihan. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para nabi itu manusia terpilih. Dan manusia yang paling utama, yang paling terpilih adalah baginda Rasulullah. Karena Rasulullah ini manusia paling utama, paling terpilih, maka apapun yang berkaitan dengan beliau selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Contohnya apa? Bangsa yang melahirkan beliau itu lebih baik daripada bangsa lain. Karenanya di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanata min bani Ismail. Allah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Jadi setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai bersuku-suku, suku Kinanah ini yang paling baik. Orang-orangnya berintegritas, berwibawa dan disegani. Wastofa min Kinanata Quraisyan. Setelah anak cucu Kinanah ini ramai bersuku-suku, lalu suku Quraisy dipilih oleh Allah. Suku Quraisy ini orang-orangnya berintegritas, orang-orangnya paling berwibawa dan paling disegani. Sehingga di Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy. Surat Quraisy itu isyarat perhatian Allah pada orang Quraisy. Surat Nusantara tidak ada saudara. Gak ada surat Nusantara di Al-Quran. Yang ada surat Quraisy. Coba perhatikan surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada waktu musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka ke Syam dan Palestina, musim panas ke Yaman. Pulangnya bawa barang dagangan. Hai orang Quraisy, falya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhannya Baitullah ini. Siapa Tuhannya Baitullah? Yaitu Allah. Mengapa menyembah Allah? Allazi at'amahum min ju'. Allah memberi makan orang Quraisy dari rasa lapar. Ketika suku-suku yang lain di Arab dilanda kelaparan, orang Quraisy gak dilanda kelaparan saudara. Lapar itu bahaya, bisa melakukan perbuatan tercela.
Karenanya orang Quraisy gak kelaparan. Mengapa gak kelaparan? Di Mekah itu ada Baitullah. Setiap tahun orang Arab itu haji ke sana. Di musim haji orang Quraisy ini dagangan, jualannya laku, kaya mereka. Makanya orang Quraisy itu kaya-kaya. Di Duri yang banyak uangnya yang dagang-dagang ini. Penjual-penjual kaya-kaya biasanya. Sama dengan Quraisy. Wa amanahum min khauf. Allah memberi keamanan Quraisy dari rasa takut. Suku-suku yang lain ketakutan, Quraisy gak pernah ketakutan. Ketika ada suku kelaparan, suku sebelahnya diserbu. Makanannya diambil, orangnya dibunuh atau dijadikan budak. Suku Quraisy gak pernah, saudara. Orang-orang Arab dulu bepergian malam-malam, dirampok, dibegal. Hartanya diambil, orangnya dibunuh. Orang Quraisy, rombongan, sendirian, bepergian malam-malam. Jumpa perampok, mau dirampok. Mereka bilang, loh kok ngerampok saya? Kamu siapa? Saya orang Quraisy, penjaga tanah suci, penjaga Baitullah. Rampoknya gak berani, segan. Ini suku Quraisy. Makanya orang bepergian mau berangkat, oleh para ulama dianjurkan baca surat Quraisy. Kalau baca surat Quraisy aman, saudara. Atau sampai di suatu daerah karena khawatir, baca surat Quraisy aman, saudara. Ini faedah surat Quraisy. Selain aman, nanti gampang dapat makanan. Makanya yang merantau-merantau dari Jawa yang rajin baca surat Quraisy, biar aman dan banyak makanan. Saya agak baca dari tadi karena sudah kenyang itu. Ini Quraisy, artinya apa? Berwibawa Quraisy itu. Kemudian setelah suku Quraisy ini anak cucunya ramai. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih keluarga Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Bani Hashim ini bangsawan kelas 1 di Mekah. Ini Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Allah memilih aku lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku ini orang terbaik, dipilih oleh Allah dari golongan-golongan terbaik. Artinya apa? Bangsa, golongan yang melahirkan Rasulullah lebih baik daripada bangsa yang lain. Tahun 2003 saya belajar ke Eropa, ke Inggris. Sebelum berangkat ke Inggris, kawan-kawan satu rombongan bicara sama saya. Gus, apa? Nanti sampai di Inggris, kalau di Inggris di jalan jumpa dengan 5 orang gadis, yang cantik 6 orang katanya. Kalau ada 5 orang gadis, yang cantik 6 orang. Kok bisa 6? Yang 5 itu orangnya, yang 1 bayangannya. Bayangannya tuh cantik lah. Itu di Inggris. Kalau di Indonesia kan enggak kan. Kalau 5 orang kadang ada 1, kadang enggak ada sama sekali itu. Harus teliti milihnya di sini itu. Kalau di Inggris itu ambil sembarangan dapat yang cantik. Dan betul, saudara. Begitu pesawat mendarat di Bandara Heathrow di London, masuk bandara, terkejut. Wah, ini kok beda dengan di Pekanbaru ini. Gak ngantuk, saudara. Di Inggris, gak ngantuk di sini nih. Kebetulan kami kuliah di kampusnya orang-orang Pakistan dan India. Dapat beberapa hari, kawan-kawan bilang, Gus, ini ada hasil penelitian. Apa? Ternyata orang Pakistan dan India lebih cantik daripada orang Inggris. Lo kok tahu? Coba nanti di ruang kuliah lirik-lirik dikit-dikit katanya. Karena penasaran, saya coba lihat-lihat. Betul, saudara. Orang Inggris kalah sama orang Pakistan dan India. Kalah. Lama-lama dapat beberapa hari, pas ngobrol-ngobrol, kawan-kawan bilang, Gus, ini penelitian terbaru. Apa? Ternyata orang Pakistan dan India masih kalah dengan orang Arab katanya. Waktu di Inggris itu, saudara,
yang nilainya pas-pasan orang Malaysia, Indonesia dan Brunei. Pokoknya kalau pas-pasan, kalau bukan Brunei, Malaysia, Indonesia. Indonesia jarang di sana. Yang banyak Brunei dan Malaysia karena kaya-kaya kan. Kuliah di Inggris. Nah, Arab tuh paling bagus memang. Wah, akhirnya bagaimana? Ternyata Arab paling bagus. Karenanya pantes Kanjeng Nabi itu lahir di Arab. Dan para nabi itu saudara, sifat wajibnya harus manusia paling ganteng. Gak ada nabi itu mukanya pas-pasan, gak ada. Kalah ganteng gak ada, harus paling ganteng. Makanya Kanjeng Nabi lahir di Coba Kanjeng Nabi lahir di Duri. Ya, kalah saing dengan bangsa lain. Rasulullah ini agamanya rahmatan lil alamin, untuk seluruh dunia, harus paling ganteng seluruh dunia, saudara. Dan memang yang paling bagus itu bangsa Arab. Artinya apa? Arab itu lebih bagus daripada Nusantara. Itu gak perlu pakai dalil, cukup pakai selera. Pakai selera itu sepakat kita kalau Arab lebih bagus daripada Nusantara. Enggak perlu pakai dalil. Cuma Islam Nusantara itu udah ngawur. Dan itu gak boleh merendahkan Arab. Mengapa? Karena Rasulullah lahir di Arab. Saya kira itulah, itu diantara ajaran Nusantara. Kayak Islam Nusantara diangkat, disingkat dengan INUS. Atau aliran Nusantara disingkat dengan A. Gak bagus. Ada lagi. Pertanyaan selanjutnya, katanya orang yang meninggal itu adalah setan yang menyerupai. Apa benar atau tidak itu Pak Kiai? Orang meninggal setan, apa maksudnya itu? Orang meninggal ya meninggal, ya gak jadi setan. Kalau yang jadi hantu itu memang setan. Mungkin hantu yang ditanya. Mungkin itu maksudnya hantu itu. Kalau hantu itu setan, gak ada hubungannya dengan yang meninggal. Itu untuk mengacaukan masyarakat, agar masyarakat ngerasani yang meninggal itu. Akhirnya dosa. Dan biasanya orang yang paling percaya ke alam kubur itu dua. Yang pertama orang ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua orang penakut. Cuma orang penakut itu kepercayaannya berlebih-lebihan. Mengapa? Kalau malam-malam di kegelapan ada kucing lewat, lalu menyentuh benda dikiranya hantu padahal kucing itu. Itu terlalu namanya. Orang mati itu gak sempat saudara mengganggu yang masih hidup. Mengapa gak sempat? Kalau dia baik senang. Loh, orang senang ngapain ganggu orang? Orang yang ganggu orang itu biasanya hidupnya tidak senang. Orang yang suka ganggu orang lain biasanya karena hidup merasa tidak bahagia. Lah kalau orang bahagia ngapain ganggu orang? Yang kedua, kalau orang jahat di alam kubur itu dipukul oleh malaikat. Wong dia dipukul kok mau mengganggu kamu? Enggak mungkin lah. Logis aja. Gak logis. Hantu itu memang setan itu. Gak ada hantu dari orang mati terus jadi orang-orangan. Gak ada. Kalau memang ada hantu, ayo bikin sayembara. Siapa yang menangkap hantu masukkan ke botol, nanti tak kasih hadiah umroh. Tapi umrohnya tahun 2050. Minta sama DKM Masjid Babus Salam nanti hadiahnya. Nah, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam sholat membaca ayat yang panjang wajib atau tidak? Karena membuat sholat kurang khusyuk. Dalam sholat berjamaah itu ya, kalau jamaahnya ini ramai, maka imamnya dianjurkan jangan panjang-panjang.
Karena kalau panjang-panjang mengganggu. Dulu ada sahabat ya. Ada sahabat hafalannya kuat. Akhirnya kalau jadi imam panjang banget. Makmumnya protes sama Rasulullah. Gimana Rasulullah? Ini imamnya panjang sekali. Kita ini kesusu pulang. Dimarahi sama Rasulullah. Kamu ini afattanun anta ya Mu'adz. Kamu tukang fitnah. Kamu ini menimbulkan fitnah. Sholat panjang-panjang. Boleh sholat panjang-panjang kalau jamaahnya khusus. Dan jamaahnya memang senang dengan panjang. Boleh. Dan itu biasanya masjid-masjid tertentu. Kalau jamaahnya ya pas-pasan jangan. Dulu ada imam. Ada imam baca surat Baqarah. Ini di Arab. Panjang banget. Besoknya imam satunya baca surat Al-Fil. Baqarah itu kan artinya sapi. Kalau fil itu artinya gajah. Akhirnya makmumnya apa? Kemarin Baqarah ini panjang banget. Ini fil surat gajah. Lebih besar, pasti lebih panjang. Akhirnya makmumnya pergi saudara. Mengapa? Dikiranya surat fil lebih panjang daripada Al-Baqarah. Karena gajah lebih besar daripada sapi katanya. Jadi jangan panjang-panjang, standar lah. Kira-kira jamaahnya kuatnya sampai di mana? Diukur. Pertanyaan selanjutnya, kenapa orang Salafi Wahabi itu tidak mengakui keberadaan Wali Songo di negeri ini? Salafi Wahabi gak mengakui keberadaan Wali Songo ya karena mereka itu bodoh saudara. Gak tahu kalau Wali Songo itu ada. Dan ulama-ulama di Jawa itu rata-rata memang keturunan Wali Songo. Kiai-kiai itu banyak memang keturunan rata-rata keturunan Wali Songo. Lah terus kalau mereka bilang nggak ada, kita ini anaknya siapa? Wong keluarga saya itu keluarganya orang tua itu zuriyahnya Sunan Kudus. Sunan Kudus itu anaknya Sunan Ampel. Wong kita cucunya ada kok kakeknya dibilang nggak ada. Ngawur Wahabi itu. Ya mungkin mbahnya Wahabi itu gak ada mungkin itu. Kok dibilang Wali Songo gak ada. Dan kuburannya ada, ramai dikunjungi orang. Anak cucunya ada. Anak cucunya jadi kiai-kiai. Kalau leluhurnya orang soleh, anaknya juga orang soleh. Ya ada yang gak soleh ya ada. Tapi anak cucunya yang soleh-soleh itu ada. Itu namanya bodoh namanya itu. Nggak ngerti. Kalau di mana? Kalau di Riau ini kan banyak keturunan Sayyid kan. Bandaranya kan nama Bandara Sultan Syarif Qasim. Karena dulu yang menjadi raja di sini kan Syarif. Anak cucunya kan ada sampai sekarang. Keluarga Sayyid di daerah Siak. Terus bilang nggak ada Sayyid di Riau. Loh, kok anak cucunya ada kok dibilang nggak ada? Ya ngawur mereka ini. Wahabi di ngawur memang, gak punya ilmu mereka. Buktinya gak punya ilmu. Nanti ada orang tahlilan protes, sesat. Loh kah sesat? Nanti mereka tanya, mana dalilnya? Lah, berarti kan bodoh kan tanya dalilnya itu. Mereka tanya terus, ya gak tahu mereka. Kalau kita gak tanya, mengapa kita gak ngereken memang.